Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar, Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tiara apa kabar? Sehat juga, alhamdulillah, Habib. Kemarin kita dengar sama-sama bahwa ada aksi yang terjadi di depan sekitaran Patung Kuda ya, Habib, ya, Senin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas satu strategi dari tokoh Balawi ya, yang sekarang masih jadi pembahasan di beberapa media online, khususnya YouTube ya, karena saling sanggah dari tesis Kiai Haji Imanuddin yang sampai sekarang tidak bisa di-counter secara akademik. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Nanti kita akan bahas selanjutnya secara akademis. Selamat menyaksikan. Perusak citra umat Islam Indonesia. Imam adalah pengadu domba umat Islam. Imam adalah ulama su yang dimana dikhawatirkan oleh Rasulullah fitnah dan kerusakan yang dia lakukan lebih besar, lebih berat daripada yang dilakukan oleh Dajjal. Imam adalah pemecah belah umat. Imam adalah provokator. Saya ngomong begitu. Terus kalian semua di sini percaya nggak dengan omongan saya? Percaya nggak? Ya udah, siap kalian wali. Wali mana itu? Hah? Namun siap percaya kali ngomong? Siap wali. Mana ini? Untuk para begal-begal nasab yang semakin merajalela, saya sampaikan bahwasanya diamnya kami para Ba'alawi, kami Ba'alawi bagaikan gahru yang semakin dibakar, kami semakin wangi. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin dibakar, semakin dipukul, semakin ditempa, besi itu akan menjadi pedang yang terhunus di leher-leher para lawan. Diamnya kami Ba'alawi, diamnya kami atas orang-orang yang hina, itu adalah suatu jawaban bahwa saya tidak pantas seekor singa meladeni gonggongan para anjing-anjing sebesar. Nah demikianlah teman-teman satu video dari salah satu tokoh klan Balawi ya, yang sangat fenomenal menurut saya, yaitu Bahar bin Smait ya. Mohon izin ya, saya tidak pakai gelar Habib dulu untuk tidak terjadi kontroversial yang lebih lagi ya, bagaimana nasabnya yang belum terkonfirmasi tersambung kepada zuriyah Rasulullah SAW, kan begitu ya. Sehingga kita boleh katakan Bahar Smith itu salah satu tokoh utama atau tokoh utama dalam klan Balawi yang lebih berani, lebih vokal ya dalam dunia sosial yang sekarang sedang berkembang. Artinya mereka punya strategi baru dalam melanggengkan nasab turunan leluhurnya, yaitu Ba'lawi atau Balawi. Nah teman-teman, di sini saya akan menganalisa sedikit tentang sebutan dari Habib dan Sayyid. Seperti teman-teman sudah maklum semua ya, pada masa lalu Habib Bahar bin Smait ya, Habib Rizik Syihab, Habib Taufik Assegaf ya, Habib Al-Atos, Habib siapapun itu menggunakan nama Habib yang maksudnya klan Balawi ya. Mereka tidak menggunakan Sayyid atau Syarif ya, dengan tujuan sejarah yang sudah kalian maklum. Nah di sini dari masalah tesis Kiai Haji Imanuddin yang berkembang ya, yang sudah cukup viral sehingga beberapa kalangan ya mengulas ya dan melakukan pembahasan secara intelektual. Kita bisa ambil contoh dari podcastnya Haji Romai Rama, bagaimana beliau mendatangkan ahli-ahli di bidangnya ya untuk kemudian melakukan komparasi yang bersifat ilmiah ya. Bahkan Haji Romai Rama sudah bisa menyimpulkan bahwa klan Balawi adalah bukan turunan Rasulullah SAW ya. Ingat, hanya klan Balawi ya, bukan Said, bukan Syarif yang ada di Indonesia ataupun dunia ya. Teman-teman hati-hati ya, bukan berarti Bang Haji Romai Rama itu benar-benar tidak percaya juga Nabi Muhammad ya, atau kami atau kita atau yang lainnya di Nusantara ini semua tidak percaya kepada zuriyah Rasulullah SAW. Tidak, hanya klan Balawi ya, teman-teman ya. Biar di sini agak sedikit cerdas, jangan terbawa kepada arus yang katanya pengadu domba umat ya, pemecah belah umat dan tidak berpihak pada mereka. Artinya dari penilaian objektif yang saya lakukan di sini, sebenarnya kalimat Habib yang sudah melekat pada golongan mereka itu dipakai aja ya, nggak usah langsung panik dan sebagainya hingga harus mengganti dengan sebutan Sayyid
Walaupun itu bisa saya kategorikan sebagai strategi yang bagus untuk saat ini. Ya, saya akuin bagus. Saya khawatirnya begini loh. Nanti setelah Bahar Smith mengganti nama Syahid, bukan Habib lagi. Nanti Rizik Syihab pun mengganti Syahid, bukan Habib lagi. Nanti yang lain semuanya mengganti dengan gelar Syahid. Nah, ini menjadi rancu, teman-teman. Kenapa saya bilang rancu? Kenapa? Karena klan yang tidak terhubung ke Balawi itu menggunakan nama Syahid dan Syarif masalahnya. Dari mana? Dari Terah Wali Songo, ya. Dari raja-raja Jawa yang tersambung, nah sampai ke sana mereka tidak pakai nama Habib. Gitu loh. Nah, setelah fenomena Habib ini ada tinjauan secara akademis yang dilakukan oleh Kiai Haji Manudin, ya. Mereka seakan-akan, maaf ya, dengan tanda petik ingin dirungkatkan gitu loh. Ini bahasa agak keras ya, ingin dirungkatkan. Rungkat itu artinya mencabut sampai ke akar-akar ya. Paham nggak? Ingin dihilangkan statusnya. Dengan tujuan yang baik sebenarnya. Jangan sampai kalau memang tidak tersambung ke Rasulullah, jangan Anda menyematkan. Nah, seperti itu ya. Tapi andai kata memang tersambung, alhamdulillah kita memuliakan di sana. Walaupun itu bukan yang utama dalam Islam. Ingat ya, yang utama dalam Islam adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Paham teman-teman ya? Nah, di sini untuk saudara Habib Bahar bin Smait, apabila Anda menggunakan kata Said ya, Anda sematkan kata Said, berarti benar-benar bahwa Anda ingin diakui sebagai cucu Rasulullah, kan gitu kan? Tapi kan menjadi blunder. Ya, orang taunya Anda Habib. Dan banyak tokoh-tokoh Balawi itu menggunakan nama Habib bukan Said. Paham ya? Ketika nanti semua mengganti nama menjadi Said, ini menjadi rancu. Mana yang klan Balawi, mana yang klan bukan Balawi. Sedangkan sekarang yang belum terkonfirmasi menjadi cucu Rasulullah itu dari klan satu jalur Balawi. Paham nggak? Nah, mohon kepada Habib Bahar melakukan konsistensi nama di sini. Harus konsisten, jangan berubah. Nggak usah pakai Said, pakai aja Habib. Gitu loh. Karena klan Anda yang mengaku cucu Rasulullah jalur sampai ke sana itu menggunakan nama Habib. Paham ya? Nah, ketika pakai nama Said ini menjadi masyarakat menjadi bingung lagi nanti. Nanti kontraproduktif gitu. Bagaimana dengan HRS, bagaimana dengan Al-Atos, Asegab dan sebagainya. Ya, ini menjadi blunder. Seakan-akan Anda secara langsung mengaku kekalahan Anda bahwa Anda bukan zuriyah Rasulullah. Karena dengan tanda petik ya, panik gitu loh. Ya. Dari Habib yang seakan-akan ya ingin tenggelamkan, Anda berganti nama menjadi Said ya, agar terkesan bahwa Anda memang cucu Rasulullah. Nah, itu menurut saya strategi yang salah ya. Tapi kalau Anda memakai, sah-sah saja. Paham nggak? Nah, masukan saya buat Habib Bahar bin Smith, ataupun buat Rizik Syihab, atau buat Habib-Habib yang lainnya, yang selama ini sudah ada sedikit perubahan tensinya gitu loh. Dengan kesadaran, dengan bahasa-bahasa yang mungkin agak sedikit baik ya, mohon dipertahankan gitu loh. Kenapa? Karena dengan kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang bombastis, yang sangat tendensius, yang tidak, maaf ya, sesuai dengan budaya Indonesia, khawatir itu akan menenggelamkan status Anda ya sebagai juriah Nabi, entah asli entah palsu, walau alam bisawab lah. Ada tinjauan tersendiri di situ ya, yang sudah rame. Namun strategi itu saya bisa maklumin, itu sah-sah saja menurut saya, nggak ada masalah. Anda punya hak gitu loh untuk mempertahankan nasab Anda bahwa saya memang tersambung kepada juriah Nabi Muhammad SAW ya, terlepas dari tinjauan akademis yang dilakukan Kiai Haji Manudin ya, Haji Romai Rama dengan beberapa narasumber yang sangat kredibel ya. Jangan dipotong, jangan digunting ya narasinya sesuai dengan keinginan Anda. Ya, counterlah secara akademik, masih banyak waktu. Nah, di sini saya ambil sedikit video ya dari wawancara yang dilakukan oleh TV One. Beliau dengan formal mengatakan si pewawancara ini ya memakai nama Habib, dan semua masyarakat Indonesia itu sudah mengetahui Anda seorang Habib ya, yang transmisinya ya menurut golongan Balawi itu kan tersambung ya ke Rasulullah SAW. Tapi ketika nama Habib akan diganti dengan Said, saya khawatir masyarakat justru yang cerdas ya, tanda petik ya, itu sudah tidak akan percaya lagi dengan strategi apapun juga. Jadi pertahankan saja namanya, jangan pakai Said, tapi Habib, nggak ada masalah. Walaupun terjadi kontroversial di situ, walaupun belum ada hujah secara argumentatif, walaupun belum ada counter yang akademis, nggak ada masalah. Pertahankan secara konsisten bahwa saya juriah Nabi, gitu loh. Ada darah Nabi, ya, dengan nama Habib, nggak usah ganti Said, nggak usah panik. Itu saran saya. Nah teman-teman, dari tinjauan sejarah ya, memang masih terjadi kontroversi ya, di mana Islam masuk di Indonesia itu, apakah dari Arab Saudi, apakah dari Hadramaut, apakah dari Yaman, ataukah dari mana-mana yang masuk ke Nusantara lewat jalur perdagangan segala macam. Sedikit aja saya berikan referensi ya dari tulisan sejarah Indonesia, teori sejarah Indonesia tentang masuknya Islam di Nusantara.
pada 1962 Hamka dalam seminar sejarah masuk ke Islam di Indonesia, menurut beliau begini, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, bukan melalui India dan bukan melalui Yaman, ya, dan bukan pula pada abad ke-11, melainkan pada abad pertengahan, melainkan pada abad pertama Hijriah 7 Masehi. Nah, di sini pembahasan masalah masuk ke sejarah Islam pada awal 7 Masehi nanti kita akan bahas dengan waktu ya. Apakah ada kaitan dengan Yaman ya? Apakah sekarang Habib itu benar dari Yaman murni atau ada keturunan Arab? Sedangkan silsilah ya yang menyambungkan klan Balawi itu ya bagi mereka itu terkonfirmasi semua dari Yaman kan gitu ya. Sedangkan Wali Songo itu bukan dari Yaman. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas lain waktu. Nah, seenggaknya itu aja pembahasan dari saya untuk Habib Bahar bin Smaid dan Habib-Habib yang lain. Mohon konsisten menggunakan nama Habib, nggak usah ganti Said, apalagi Syarif. Nanti makin blunder. Ya, teman-teman ya. Demikian, apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.